Ni hao Pop gengs! Selamat datang di Taiwan. Sudah lama kita tidak berjalan-jalan di DP Wiki. Dan sekalinya kita jalan, kita mendatangi wilayah yang sedang berada dalam ancaman perang, Taiwan. Wilayah yang ada di negara Tiongkok atau Cina. Tapi pernah menjadi negara merdeka dan diakui dunia. Negeri Formosa yang indah, yang luasnya tidak melebihi Provinsi Jawa Tengah. Kita akan berkeliling sejenak di wilayah ini, berkenalan dengan orang-orangnya, tempat-tempatnya, dan mempelajari sejarahnya. Sebelum dikenal sebagai Taiwan, wilayah ini dulu bernama Formosa. Nama yang diberikan oleh Spanyol, bangsa Eropa yang pertama kali menginjakan kaki di sebuah pulau yang indah pada tahun 1626. Formosa sendiri artinya adalah indah. Selama 16 tahun, Spanyol mendirikan koloninya di Formosa. Namun, Belanda yang lebih dulu menguasai wilayah Taiwan bagian selatan sejak tahun 1624 berhasil mengusir Spanyol di utara. Semenjak itu, Belanda menduduki seluruh wilayah Taiwan. Tahun 1662, Belanda diusir oleh Chen Cheng-kung, pemimpin militer dinasti Ming. Meski kekuasaan dinasti Ming justru runtuh di Tiongkok daratan oleh dinasti Qing. Cheng lantas membangun dinasti Cheng dengan wilayah kekuasaan di wilayah Taiwan. Dari ibu kotanya Tainan, Cheng terus melancarkan serangan untuk merebut Tiongkok atau Cina daratan dari dinasti Qing. Tapi tidak berhasil. Dinasti Qing malah berhasil merebut Pulau Formosa. Sampai akhirnya, Jepang datang menduduki pulau itu di tahun 1895. Jadi, selama itu, Jepang menduduki wilayah Taiwan dan dinasti Qing berkuasa di wilayah Cina. Namun, Sun Yat-sen, seorang tokoh revolusi, berhasil meruntuhkan kekuasaan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok di tahun 1912. Sedangkan di wilayah Taiwan, selama pecahnya Perang Dunia Kedua, kekuasaan Jepang digantikan oleh pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok atau Partai Nasionalis Kuomintang atau KMT. Hingga akhirnya Jepang kalah di medan perang dan menyerahkan Taiwan ke sekutu dan diduduki oleh Republik Tiongkok. Di bawah pemerintahan Republik Tiongkok, Taiwan merasakan hal yang lebih buruk. Puncaknya adalah tragedi 228, sebutan untuk insiden penindasan berdarah di Taiwan. Tahun 1949, Republik Tiongkok di bawah pimpinan Chiang Kai-shek, tokoh dari Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang, terlibat dalam perang saudara dengan Partai Komunis di Tiongkok daratan di bawah pimpinan Mao Zedong, membuat Shek harus kabur ke Formosa, mengalihkan kekuasaan Republik Tiongkok di wilayah Taiwan. Partai Komunis pun mengambil alih kekuasaan di Tiongkok daratan dan mendeklarasikan berdirinya negara baru, Republik Rakyat Tiongkok atau Indonesia sebut Cina, yang beribu kota di Beijing. Selama Perang Dingin, Republik Tiongkok dianggap sebagai Tiongkok liberal dan Republik Rakyat Tiongkok disebut sebagai Tiongkok merah. Itu karena partai yang berkuasa di kedua wilayah berbeda haluan dalam menerapkan sistem. Republik Tiongkok yang masih berada dalam kuasa KMT menggunakan asas demokrasi dan liberalisme seperti yang diterapkan negara-negara barat. Sedangkan Republik Rakyat Tiongkok menerapkan sosialisme. Sejak tahun 1949, Republik Tiongkoklah yang dianggap resmi sebagai pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayah Tiongkok. Selama itu, masa-masa penumpasan komunisme, Amerika memberi sokongan terhadap KMT untuk merebut kembali Tiongkok dari Partai Komunis. Republik Tiongkok berada dalam status darurat, membuat Shek menjadi otoriter. Namun, tahun 1971, Republik Rakyat Tiongkok meraih cukup suara di Dewan PBB untuk bisa disahkan sebagai sebuah negara yang berkuasa atas seluruh wilayah di Tiongkok, termasuk Taiwan. Republik Tiongkok sebagai salah satu yang membentuk badan PBB pun ditendang keluar. Dengan begitu, Republik Tiongkok harus berganti nama, karena bukan lagi republik. Tidak memilih Formosa, karena itu pemberian kolonial. Tidak memilih Taiwan,
karena masih merasa diri sebagai penguasa keseluruhan Tiongkok. Akhirnya, Tiongkok Taipei dipilih menjadi nama dari wilayah 36.197 km persegi tersebut, mencakup Provinsi Taiwan, Provinsi Fujian, dan 6 wilayah khusus di bawah pemerintah pusat, yakni ibu kotanya Taipei, Taipei Baru, Taoyuan, Taichung, Tainan, dan Kaohsiung. Tapi karena dunia kadang masih bingung dengan penggunaan nama baru itu, maka nama Taiwan sering sekali digunakan dalam publikasi umum. Dan sampai sekarang pemerintahan Taiwan yang berbentuk kesatuan semi-presidensial atau republik konstitusional tetap masih dalam bayang-bayang antara merdeka atau menerima Republik Rakyat Tiongkok. Hubungan keduanya tetap akur. Taiwan berusaha meraih simpati dunia dengan menjalin hubungan luar negeri lewat jalur ekonomi dan perdagangan dengan beberapa negara-negara kecil, terutama ke arah selatan, yakni Indonesia. Upaya untuk merebut kembali Tiongkok dari Partai Komunis pun tak pupus, bersamaan dengan upayanya untuk masuk kembali ke PBB. Itulah mengapa Cina sampai sekarang tidak berhenti terus melakukan pertunjukan militer di wilayah Taiwan. Selain karena mereka merasa Taiwan adalah wilayahnya, juga untuk mewanti-wanti jika terjadi pemberontakan. Hingga kisru Rusia-Ukraina pecah, memicu sentimen itu kembali. Ditambah provokasi dari Amerika Serikat, situasi pun makin memuncak. Meski sebenarnya Taiwan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara, punya wilayah sendiri, pemerintahan sendiri, dan bisa membangun hubungan luar negeri dengan negara lain, atribut negara juga ada, seperti bendera dan lagu kebangsaan, dan tentu saja memiliki jumlah warga sendiri. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Taiwan adalah sekitar 23,57 juta. Terdiri dari suku Han, suku mayoritas yang ada di Cina, yang rata-rata adalah petani, dan penduduk lama Formosa yang berada di ketinggian. Kedua penduduk ini bercampur aduk menciptakan entitas budaya yang unik. Namun jumlah ini mungkin tidak akan bertambah secara signifikan, karena angka kelahiran di Taiwan sangat rendah, dipengaruhi oleh tingginya biaya pendidikan, pengasuhan anak, dan pengangguran. Tapi, anak muda di Taiwan ternyata memiliki masalah pada penglihatan. Sebuah penelitian pada tahun 2014 mengutip FIFA menemukan bahwa 18% siswa kelas 1, 52% siswa kelas 6, dan 80% mahasiswa menderita rabun jauh. Angka-angka ini diperkirakan telah meningkat sejak itu. Penyebabnya karena orang Taiwan menghabiskan banyak waktu melihat layar, yakni smartphone. Rata-rata pemuda Taiwan menghabiskan kurang dari 30 menit sehari di luar rumah atau di luar layar. Secara keagamaan, orang Taiwan mayoritas mempraktikkan kepercayaan tradisional Taiwan, perpaduan antara Konghucu, Tao, dan Buddha. Yang unik, pemerintah Taiwan mengeluarkan undang-undang melarang masyarakatnya untuk memakan, membeli, dan memiliki daging anjing serta kucing. Aturan tahun 2017 ini keluar menyusul tekanan dari warga atas tuntutan mensejahterakan hewan. Nah, yang melanggar akan didenda kurang lebih sekitar 108 juta rupiah. Mengutip National Geographic, sebelum ini pada tahun 1998, Taiwan telah menyatakan bahwa menyembelih anjing dan kucing serta menjual dagingnya merupakan tindakan ilegal. Taiwan menjadi negara pertama yang melarang konsumsi daging anjing serta kucing. Disebut sebagai pulau yang cantik atau Formosa bukan tanpa sebab. Dipenuhi daratan tinggi, Taiwan memang tempat yang menarik untuk dikunjungi. Jika kamu ingin melihat yang indah, cobalah mendatangi Danau Sunmun, danau terbesar dan cantik di Taiwan. Dipenuhi pohon berdaun merah di musim tertentu. Untuk menikmati suhu tropis berpasir atau melihat pantai, tinggal datang ke Pulau Penghu. Sekalian menikmati makanan lautnya yang terkenal lezat. Ada juga Monumen Chiang Kai-shek di Taipei, salah satu tempat kunjungan wisata populer di wilayah ini. Bisa jadi tempat berfoto-foto sebagai bukti kamu sudah pernah ke Taiwan. Atau ke Museum Buddha Fo Guangshan, yang ada patung Budanya sedang duduk di dekat pagoda-pagodanya. Taiwan memang membuka kunjungan wisata ke wilayahnya, sebagai salah satu cara untuk memulai pergaulan dengan dunia luar. Oh iya, asal tahu saja, whisky terbaik ternyata datang dari Taiwan loh. Taiwan juga tidak begitu terpuruk dalam hal ekonomi. Selain pariwisata, melansir CNBC, Taiwan adalah pemilik perusahaan chip semikonduktor terbesar di dunia. Yang jika perang terjadi atau Cina menginvasi Taiwan, maka perusahaan ini tidak bisa beroperasi lagi
karena bergantung pada rantai pasokan global, yang juga merugikan beberapa negara tentunya. Well, jadikah perang nantinya? Kita lihat saja.